Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil bariyah wa ala alihi wa ashabihi zawin nufusil aliyah. Amma ba'du faqad qala Allah ta'ala fi ayatihil karimah wa huwa asdaqul maqalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridu harthal akhirati nazid lahu fi harthihi wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu bil akhirati min nasib. Wal ma'na wallahu a'lam biradih. Shadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bilusus guru kita semua Bapak Ustadz Salim yang saya hormati, juga Ketua Musholah At-Tahiriyah Bapak Ustadz Supardi yang saya hormati, Bapak Dewan, ya alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita yang saya hormati, segenap pengurus beserta jamaah Musholah At-Tahiriyah yang semuanya sama-sama saya hormati. Dan semoga berkumpulnya kita di musholah ini, tempat yang mulia ini, pada malam yang mulia ini menjadi wasilah turun berkah, amin. Rahmat dan maghfirah, dipanjangkan umur kita, disehatkan badan kita, dimudahkan segala urusan kita, banyak rezeki kita. Yang paling terpenting adalah bertambah ilmu kita, dan juga semakin meningkat iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi orang yang bahagia di dunia, akhirat masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Mari kita sama-sama memanjatkan puja-puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam anugerah serta nikmatnya kepada kita. Di antaranya sehat walafiat, juga panjang umur. Paling istimewa adalah nikmat iman dan Islam, sehingga malam hari ini kita semua bisa berkumpul, bermuajahah, bersilaturahim dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu ibadah salat maghrib berjamaah, baca yasin, tahlil dan sebagainya, dan diakhiri dengan ibadah thalabul ilmi. Semoga segala amal ibadah kita, baik yang wajib maupun yang sunnah, senantiasa diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan iring salam semoga tetap terlimpah curahkan kehariban junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para ulama, dan semoga bil khusus kepada kita yang hadir di musholah At-Tahiriyah ini, dan umumnya kepada segenap muslimin muslimat di mana saja berada. Tentunya harapan dan doa kita semoga di hari kiamat nanti kita semuanya mendapatkan syafaat, yakni pertolongan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau kita ingin mendapatkan syafaat atau pertolongan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satu cara yang harus kita kerjakan, salah satu cara yang harus kita lakukan di dunia ini
adalah harus banyak-banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita salawat dulu bareng-bareng. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Asraqal badru alaina fatafat minul munur misla husnik maraina qadu ya wajah sururi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta samsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta samsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksiru wa ghali anta misbahu suduri sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, malam Jumat ini adalah Jumat pertama di bulan Sya'ban, ya kalau nggak salah ya. Jadi Jumat pertama, terakhir apa pertama nih? Terakhir. Oh Sabtu tanggalnya. Maaf salah nih. Oh ya, berarti terakhir bulan Rajab, nanti berarti awal bulan Sya'ban. Ya. Hilang Rajab, datanglah Sya'ban. Hilang Sya'ban, datanglah Ramadan dan selanjutnya. Itu yang sudah lewat itu selalu hilang dan tidak akan kembali kepada kita. Dan bulan Sya'ban ya menurut para ulama dalam kitab Durratun Nasihin dijelaskan bahwa Sya'ban itu adalah singkatan. Itu hurufnya ada berapa? Ada 5 ya. Yang pertama adalah ain, shin ya, shin. Yang kedua ain, yang ketiga ba, yang keempat alif, ada alifnya tuh. Setelah ba ada alif. Yang kelima nun, bukan dibacanya menjadi Sya'ban. Shinnya shin gede, ada titiknya. Shin menurut ulama kepanjangan daripada syarpun wasyafa'ah. Bahasa kitanya apa? Syarpun artinya kemuliaan, syafa'ah pertolongan. Nah, lalu siapa yang akan mendapatkan kemuliaan? Sudah jelas. Ya.
yang mendapatkan kemuliaan atau yang akan diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Aduh, berat amat ya mikna ya. Orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan syarafun atau bahasa kitanya kemuliaan. Ya. Jadi sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, qala ta'ala ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi asqakum. Wallahu a'lam bishawab, yang artinya ya ayuhan nas, wahai manusia. Itu kan manusia itu seluruh manusia maksudnya. Orang manapun dia, ya, orang Eropa kah, Amerika kah, Asia kah, Indonesia kah, yang penting manusia. Ya, diseru oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Wahai manusia, inna khalaqnakum, sesungguhnya kami menciptakan kamu, firman Allah, min dzakarin wa untha, dari seorang laki-laki. Siapa? Yaitu Nabi Adam alaihi salam. Wa untha, dan juga dari seorang perempuan. Siapa yang dimaksud perempuan dalam ayat ini? Yaitu Siti Hawa, istrinya Nabi Adam alaihi salam. Kan? Lalu itu Nabi Adam Allah ciptakan dari mana? Dari tanah. Dari tanah yang berbeda-beda. Diambil dari Amerika, Asia, Australia, ya, Afrika, tuh Eropa. Itu tanahnya disatuin menjadi satu, diadonan, ya, diadonin kayak ngadonin mau bikin roti. Tuh. Dicampur tanahnya dari mana-mana. Sehingga setelah diadonin, maka jadilah Nabi Adam alaihi salam. Lalu Siti Hawa dari mana Allah ciptakan? Siti Hawa diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tulang rusuk sebelah kiri Nabi Adam alaihi salam yang paling atas. Itu Siti Hawa. Ya, makanya perempuan itu Masya Allah. Jadi kalau dibiarkan itu akan semakin bengkok gitu kan. Karena berasal dari tulang rusuk yang paling bengkok. Kalau dibiarkan saja akan semakin bengkok, kalau diluruskan sekaligus dia akan patah. Itulah karakter wanita. Ini artinya apa? Cara meluruskan wanita, nah ini harus pelan-pelan. Dilus-elus, dibelai-belai, kan? Iya, akhirnya diapain? Ya udahlah, kalau udah dilus-elus, udah belai-belai, nah udah. Ya, selanjutnya begitu, ya. Jadi cara meluruskan wanita tidak boleh dengan cara kekerasan. Tidak boleh dengan cara Masya Allah marah-marah, tapi harus dengan Masya Allah lemah lembut, gitu kan? Ya karena kalau wanita diluruskan sekaligus atau dengan cara kekerasan, maka dia akan menjadi patah. Na'udzubillah. Kalau sudah patah, berarti sudah tidak bisa dipakai lagi, sudah tidak bisa digunakan lagi. Tuh, kan kalau sudah patah, berarti makanya caranya pelan-pelan dengan cara yang halus, dilus-lus, dibelai-belai insya Allah. Itu kan wanita karakternya seperti pengennya disanjung-sanjung, pengennya dipuji-puji, ya udah nggak apa-apa. Ya. Seorang suami nggak apa-apa memuji istrinya, menyanjung istrinya, nah itu nggak masalah, supaya istrinya senang, gitu kan? Supaya istrinya nurut atau taat kepada suaminya ketika diajak taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tanah. Tanahnya berbeda-beda, ya, dari berbagai macam benua, sehingga keturunannya itu kan juga berbeda-beda, berbangsa-bangsa, bersuku-suku, ya.
Dalam ayat selanjutnya atau dalam firman selanjutnya, min dzakari wa unsa wa syu'uba wa qabaila, artinya berbangsa-bangsa, ya. Ya karena diambil ya bahan bakunya itu diambil dari negeri, dari setiap benua, sehingga keturunan Nabi Adam alaihissalam menjadi berbangsa-bangsa. Kulitnya pun berbeda-beda. Ada yang kayak pantat seeng, itu kan ada tuh ya. Jadi manusia seperti pantat seeng kulitnya. Iya. Orang mana dia? Afrika tuh ya, kebanyakan itu masya Allah kulitnya kayak pantat seeng. Ini bukan ngeledek ya, menghina, ini apa namanya, sedang menceritakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bule, ada yang putih, ada yang sawah matang, ada yang coklat, ya, itu kulit manusia. Padahal bapaknya satu, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Tuh. Ya. Juga Allah ciptakan bersuku-suku, berbahasa-bahasa, bahasanya berbeda-beda. Jangankan beda negara, bahkan satu negara sekalipun, contohnya negara kita Indonesia, nah itu bahasanya kan beda-beda. Ada Sunda, ada Jawa, ada Batak, Aceh, Ambon, dan masih banyak lagi yang lainnya. Tujuannya apa? Negara kita punya simbol, punya lambang negara, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu alias satu tujuan. Tujuannya apa? Ya membangun negara. Ya, orang Indonesia tujuannya adalah memakmurkan negara Indonesia. Bagaimana caranya Indonesia supaya subur makmur? Kemari palo Cina Wikerto Raharjo. Ya, walaupun kulitnya berbeda-beda, walaupun bahasanya berbeda-beda, jangan sampai bermusuhan, jangan sampai saling caci maki, ya, jangan sampai saling membenci. Nah, itu jangan, tapi harus Bhinneka Tunggal Ika. Kita bangun Indonesia bersama-sama menuju Indonesia yang makmur, menuju Indonesia yang adil dan makmur, sehingga kalau Indonesia penduduknya, ya, pemimpinnya dan rakyatnya sudah adil, maka insya Allah akan diberikan kemakmuran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah, kan? Nah, wa qabaila bersuku-suku, tujuannya apa? Kata Allah, firman Allah selanjutnya, lita'arafu, supaya kamu semua wahai manusia saling mengenal. Nah, ini berarti ya, dalam ayat ini Allah tuh ciptakan manusia dari seorang laki-laki dan perempuan, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Tujuannya adalah lita'arafu, supaya saling mengenal, jangan saling bermusuhan, jangan saling berperang. Ya, insya Allah kalau manusia semuanya saling mengenal, saling berteman, saling bersahabat, saling mencintai, saling membantu, saling mendukung, maka insya Allah dunia akan subur makmur. Ya, dunia akan menjadi kaya, atau Indonesia akan menjadi negara yang subur makmur. Tapi sebaliknya, kalau berpecah belah, kalau bermusuhan, saling caci maki, saling membenci, maka Indonesia akan sulit, ya. Boro-boro subur akan timbul kesulitan, akan timbul berbagai macam kesulitan. Di antaranya kesulitan membeli gas, ya, udah mahal harganya, bahkan langka lagi gasnya. Ya, kata orang-orang tuh, kata ibu-ibu, walaupun mahal nggak apa-apa, yang penting gasnya ada. Ini mahal, gasnya nggak ada. Nah, ini kenapa ini? Ya, mungkin itu faktor penyebabnya adalah karena orang Indonesia banyak diantaranya yang bermusuhan mungkin, atau banyak diantaranya yang saling menjatuhkan satu sama lain. Ya mungkin itu, ya, faktor
penyebabnya. Kalau tidak demikian, ya tidak saling menjatuhkan, tidak saling membenci antara pengusaha dengan pengusaha, antara rakyat biasa dengan rakyat biasa, antara rakyat dengan pemerintah, antara pemerintah dengan pemerintah, antara pemimpin dengan pemimpin. Insya Allah tidak akan terjadi seperti itu. Ya, tidak akan terjadi yang namanya kesulitan, baik kesulitan pangan, papan maupun yang lain-lainnya. Ditutup dengan kalimat oleh Allah Subhanahu wa taala, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu menurut Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwa, yang paling takut kepada siksa Allah, yang paling takut kepada azab Allah yang dibuktikan dengan perbuatannya, yaitu melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah ya manusia yang mulia, atau bahkan yang paling mulia menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulia di mana? Mulia di akhirat terutama sekali, atau bahkan mulia dunia akhirat. Ya, bahkan ada salah satu hadis menjelaskan mulia di dunia adalah dengan banyak harta. Nah, yaitu itu memang sudah bukti atau survei membuktikan kalau orang banyak harta di dunia, insya Allah dianggapnya mulia oleh manusia. Nah, kalau ingin mulia di akhirat, maka adalah dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang didasari dengan ilmu, ya. Karena takwa kalau tanpa ilmu kan masya Allah itu bagaimana? Kama qala Ibnu Ruslan, pakoloman be ghairi ilmin ya malu amaluhu mardodatun la tuqbalu sahajal ibadah tejeng ilmuna eta tangto amalna teu ditarima. Kan seperti itu. Ya, Masya Allah. Ibadah takwa, ya, ibadah apapun yang dilakukan kalau tidak disertai dengan ilmu, tidak dipelajari dulu ilmunya, maka itu kama qala Ibnu Ruslan mardud. Artinya bahasa kitanya ditolak, la tuqbalu, dan juga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya saya mengajak kepada semuanya, ya, kepada para jamaah, kepada semua warga RW 010 khususnya, umumnya Indonesia, ya, seluruh umat Islam di dunia. Nah, marilah kita sama-sama jangan sampai berhenti daripada belajar ilmu agama, ya, supaya ibadah kita, ya, semakin meningkat nilainya, ya, supaya ibadah kita semakin diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syarpun, kembali kepada bulan Syaban, sin adalah syarafun, kemuliaan, wasyafaat, dan syafaat artinya pertolongan. Jadi semua orang beriman dan bertakwa, beriman dan beramal soleh, insya Allah akan dimuliakan oleh Allah dan juga akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, atau akan mendapatkan syafaat pertolongan dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakin, ya, yang penting iman, tingkatkan kualitas iman dan takwa, gitu kan. Iman itu kan macam-macam kelasnya, bahkan dalam kitab Kasifatu saja itu dijelaskan ada 5 tingkat. Yang pertama iman taklid, yang kedua iman ilmu. Nah, inilah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh manusia. 2 tingkat iman atau 2 kelas iman, taklid dan iman ilmu. Iman taklid apa? Iman gitu kan, iman tapi enggak tahu dalil, ya. Tahu sifat 20 gitu kan. Jadi kalau ditanya nih iman taklid seperti ini, saya contohkan.
Kalau ditanya Allah itu ada enggak? Jawabannya ada. Dia yakin bahwa Allah itu ada. Gitu kan? Kata siapa? Kata orang katanya. Kata Pak Ustadz umumnya. Atau buktinya mana? Dalilnya mana? Enggak tahu. Nah, ini namanya iman taklid. Gitu kan? Jadi yang kedua iman ilmu. Iman ilmu itu apa? Iman yang mengetahui aqaidul iman yang 41 itu kan? Wajib 20, mustahil 20, jaiz 1. Terus pada hak Rasul wajib 4, mustahil 4, jaiz 1, jumlah 9. Kalau dijumlah menjadi 50 aqaid, tahu berikut dalil-dalilnya. Kalau ditanya Allah ada enggak sih? Ada. Dalilnya apa? Dalilnya adalah adanya kita. Dalilnya adalah makhluk. Dalilnya adalah langit dan bumi dan seisinya. Itu adalah sebagai dalil, sebagai bukti adanya Allah, adanya diri ini, bukti adanya Tuhan. Itu kan kata Abah Bewok seperti itu ya. Adanya alam ini, bukti adanya Tuhan yang buta. Nah, itu kan seperti itu ya. Jadi alam ini semuanya termasuk diri kita, manusia itu sebagai dalil, sebagai bukti adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, lalu pertanyaannya, apakah kalau bumi, langit tidak ada, makhluk semuanya tidak ada, manusia tidak ada, apakah Allah ada atau tidak? Jawabannya bagaimana coba? Hah? Allah mah tetap ada walaupun nggak ada makhluk. Allah mah tetap wajib ada walaupun tidak ada langit dan bumi dan seisinya. Allah tetap ada. Kenapa? Kalau Allah mah adanya wajibul wujud. Kalau kita adanya jaijal atau jaijul wujud. Jaiz kita mah ya. Jadi boleh ada, boleh tiada. Nah itu makhluk, semua makhluk, bukan hanya kita. Ya. Jadi seluruh makhluk itu hukumnya menurut ilmu tauhid, ilmu akidah boleh ada, boleh tidak ada. Cuman tidak adanya makhluk, nah ini salah. Batal. Kenapa batal? Kenapa salah? Karena sudah ada. Gitu. Nah, lalu kalau ada yang nanya, bagaimana kalau makhluk tidak ada? Apakah Allah juga tidak ada? Itu salah. Walaupun makhluk tidak ada, langit dan bumi tidak ada, manusia tidak ada, seluruh makhluk tidak ada, maka Allah mah tetap ada karena Allah wajibul wujud. Tuh, ya, syarfun wasyafa'ah. Tuh itu shin. Yang kedua ain. Sya'ban. Ain itu kepanjangan dari apa menurut para ulama? Ain al-izzah wal karamah. Apa artinya? Al-izzah adalah kemenangan, wal karamah dan karamah. Artinya siapa yang diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa yang diberikan karamah oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Sya'ban maupun di bulan-bulan yang lainnya, ya itu tetap ya sama kayak tadi, jawabannya adalah orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, orang yang beriman dan beramal soleh. Nah, ini dijamin oleh Allah dengan apa jaminan Allah? Yaitu surga. Ya, berupa surga yang penuh dengan kenikmatan. Di mana? Di akhirat. Akhirat itu di mana? Akhirat itu adalah setelah dunia, gitu kan? Ada alam dunia. Alam dunia mana sekarang nih? Alam dunia. Ya. Nanti kalau udah hancur nih dunia, langit bumi hancur, nah baru diganti dengan alam akhirat. Yang disediakan di sana oleh Allah hanya dua tempat. Yang pertama neraka, yang kedua surga. Nah itu di akhirat tuh ya. Hanya ada dua tempat, surga dan neraka. Siapa? Nah surga atau neraka untuk siapa? Untuk orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman. Ya. Jadi dalam surat Al-Baqarah, jadi potongan ayatnya, fattaqun narol lati waquduhan nasu wal hijarah.
Uiddat lil kafirin. Fattaqun narolati, maka takutlah kamu semua kepada neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Manusia yang bagaimana? Manusia yang tidak beriman yang akan menjadi bahan bakar api neraka. Manusia yang kafir yang akan menjadi bahan bakar api neraka. Ya, wal hijarah, dan juga batu. Nah, jadi dalam ayat ini bahan bakar neraka, ya, bahan bakar api neraka ada dua. Yang pertama manusia, yaitu manusia yang kafir, tidak beriman. Yang kedua adalah batu. Batu yang mana? Batu yang dijadikan sembahan oleh orang-orang kafir. Batu yang dianggap Tuhan, yang dipertuhankan, yang disembah, dijadikan patung oleh orang kafir, lalu disembah. Ya, itulah yang disebut batu dalam ayat ini, atau batu yang akan menjadi bahan bakar api neraka. Lalu Allah siapkan untuk siapa neraka itu? Uiddat lil kafirin, untuk orang-orang kafir. Ya, orang kafir itu siapa? Orang yang mati dalam keadaan kafir. Nah, itu orang kafir namanya. Walaupun sebelumnya Islam umpamanya, giliran mau mati dia kafir. Nah, udah, itu namanya orang kafir. Nah, terus surga untuk siapa? Untuk orang-orang yang beriman, untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah masih dalam surah Al-Baqarah. Qala ta'ala walladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Dan adapun orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Pertama iman. Iman itu harus diawali dengan membaca dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berarti udah seiman, tuh kan? Iman kepada Allah, kepada malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari kiamat, dan qadar khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Nah, itu iman. Ya, dalam salah satu hadis dijelaskan seperti itu. Atau dalam hadis lain, iman itu adalah qaulun bilisan, jadi ucapkan dengan lisan. Artinya harus mengucapkan dua kalimat syahadat. Nah, itu iman. Yang kedua, marifatun bil qalbi. Nah, atau tasdikun, ya, diyakinkan di dalam hati. Yakin di dalam hati, membenarkan di dalam hati. Ya, membenarkan Allah, membenarkan adanya malaikat Allah, adanya kitab-kitab Allah, adanya para Rasulullah, adanya hari kiamat, adanya qada dan qadar Allah, baik qada yang baik maupun qada yang buruk, harus dibenarkan oleh hati kita, harus diitikadkan, diyakinkan. Yang ketiga adalah amalun bil arkan, artinya dikerjakan dengan seluruh anggota badan kita. Nah, itu iman. Ya, imannya memang kagak kelihatan. Yang kelihatan adalah reaksi daripada iman. Bagaikan setrumnya kagak kelihatan, tapi yang kelihatan adalah reaksi daripada setrum. Ya, kipas bisa muter, nah itu karena ada setrum. Lampu bisa terang nyala, itu karena adanya setrum. Sababiah adanya setrum. Begitu pula iman. Imannya memang tidak kelihatan, yang kelihatan adalah realisasi daripada iman. Ya, kalau hatinya ada iman, maka berarti dia tolab ilmu dong, belajar ilmu dong. Kalau dalam hatinya ada iman, sholat dong. Kalau dalam hatinya ada iman, zakat, puasa, dan sebagainya segala amal ibadah atau segala amal soleh dilakukannya. Kenapa? Karena dalam hatinya ada iman. Imannya tidak kelihatan, yang kelihatan adalah realisasi atau bukti daripada iman yang dibuktikan dengan amal soleh, dibuktikan dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti di akhirat, ulaika ashabul jannah, mereka itu akan menjadi penghuni surga, penduduk surga, hum fiha khalidun. Mereka orang-orang beriman dan beramal soleh kekal di dalam surga selama-lamanya. Artinya kalau sudah masuk surga, tidak akan dikeluarkan lagi dari surga, tidak akan diusir kembali dari surga, akan
tetap tinggal di surga sampai kapan durasinya, waktunya, yaitu abadan abada, tanpa ada batasnya dan juga tanpa ada perubahan di dalam surga. Tidak seperti dunia. Dunia penuh dengan perubahan. Ya, awalnya kita sperma, air mani, berubah menjadi segumpal darah, tuh kan? Lalu berubah menjadi segumpal daging, berubah lagi menjadi tulang belulang dengan daging, ya, jadilah janin di alam rahim, dalam rahim ibu kita. Terus setelah keluar dari dunia, itu juga sama, penuh dengan perubahan. Pertama kita jadi bayi yang mungil, menjadi kanak-kanak, menjadi remaja, dewasa, kakek-kakek, akhirnya menjadi isdet mati. Nah, itulah perubahan namanya. Perubahan adanya di mana? Sekarang di dunia. Perubahan masa, pergeseran waktu, nah itu adanya di dunia, tapi di akhirat itu sama sekali tidak ada perubahan sedikit pun. Ya, bahkan usia manusia di surga, penduduk surga itu sama dengan usia Nabi Isa alaihissalam ketika diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit kedua. Berapa tahun usia Nabi Isa alaihissalam ketika diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit kedua? Nah, itu usia Nabi Isa alaihissalam pada saat itu usia 33 tahun menurut satu riwayat. Ya, jadi penduduk surga pun sama, baik laki-laki maupun perempuan, tidak ada nenek-nenek, tidak ada anak kecil, semua usianya rata, yaitu seusia 33 tahun. Sampai kapan seusia 33 tahun? Tidak ada batasnya, tidak akan berubah selama-lamanya. Insya Allah, ya, mudah-mudahan kita semuanya masuk atau dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan sebab ya kita di dunia ini mendapatkan ridha Allah, ya. Makanya ketika kita ibadah, ya, ibadah apapun yang kita lakukan, maka latihanlah dalam hati kita bahwa ibadah kita semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah sudah ridha sama kita, maka jangankan dunia, jangankan harta, bahkan surga akan diberikan kepada kita. Alhamdulillah. Hadirin muslimin rahimakumullah, ya, sudah masuk waktu Isya, bahkan sudah lebih ini. Oleh karenanya mungkin yang bisa sampaikan hanya sekian dan demikian. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah matiin, Mat? Itu ya.